Kita akan menjelaskan dan menyelesaikan satu soal dengan menggunakan software Maple. Soal berikut yaitu, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan 3x ditambah 1 dan sumbu x titik untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3 menggunakan jumlah Riemann. Bandingkan menggunakan titik ujung kanan dan titik ujung kiri. Selanjutnya, kita akan mencari titik ujung kiri. Pertama, kita masuk ke integral dengan menekan tool, lalu tutor, lalu kalkulus single variable. Selanjutnya, kita ke Riemann. Fx-nya diganti, yaitu 3x ditambah 1. Batas atasnya 0 dan batas bawahnya diganti menjadi 3. N-nya tetap 10. Lalu display. Lalu kita coba, jika N-nya 10, maka makin mendekati luas sebenarnya. Dan ini hasil dari grafik titik ujung kiri. Selanjutnya, kita akan ke titik ujung kanan. Langkahnya sama saja seperti tadi. Efeknya sama. Batas atas dan batas bawahnya sama. Lalu N-nya kita ganti, yaitu dengan 4. Dan seperti ini. Sudah selesai. Dan ini hasil dari grafik titik ujung kanan. Jadi kesimpulannya, 1. Apabila menggunakan metode titik ujung kiri, semakin besar nilai N-nya, maka jumlah Riemann-nya yang dihasilkan akan semakin besar atau mendekati area sebenarnya. Yaitu titik ujung kiri. Kedua, jika N sama dengan 4, maka nilai Riemann-nya yaitu 16,5. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thalia Yasmin Puspitasari, NPM 10002190013, akan menjelaskan contoh soal dari kalkulus integral, yaitu jumlah Riemann. Di sini kita mengetahui terdapat soal, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan 3x plus 1 dari sumbu x untuk x kurang dari 0 dan x kurang dari 3. Menggunakan jumlah Riemann dibandingkan menggunakan titik ujung kanan dan titik ujung kiri. Pertama-tama kita di sini tinggal mencari step 1, yaitu mencari selang. Didapatkan rumus delta x sama dengan b kurangin a per n.
Di sini untuk mengetahui B yang mana, B adalah selangnya yang 3 ini. Kemudian kalau untuk yang A adalah 0. Setelah itu kita masukkan 3 kurangin 0 per N. Karena N belum diketahui, maka hasilnya adalah 3 per N. Kemudian untuk step 2. Step 2 ini mencari X. Untuk mencari X di sini kita masukkan X sama dengan 0 dan X1 adalah 3 per N. Kemudian X2 adalah 6 per N. Kenapa bisa seperti ini? Karena ada rumus seperti ini. Xn sama dengan N dikali 3 per N. Jadi 2 dikali 3 per N sama dengan 6N per N. Kemudian untuk di step 3, ini pemisalan. Karena kita tidak diketahui di sini subselangnya, maka kita membuat pemisalan. Di sini kita cantumkan N sama dengan 10. Maka rumus yang tadi, delta X, B kurangi A per N, kita di sini sudah tahu ya, 3 dikurangi 0, kita masukkan jadi per 10. Nah, 3 kurangi 0 per 10 sama dengan 0,3. Jadi di sini kita mengetahui bahwa mencari selangnya dengan pemisalan N sama dengan 10 adalah 0,3. Nah, kita lanjutkan di step 4, yakni mencari X dengan subselang N sama dengan 10. Sudah diketahui sebelumnya bahwa jadi 0,3 ya, si delta X-nya. Maka kalian bisa menggunakan rumus sebelumnya yang tadi 3 per N, kemudian X2-nya yakni 6 per N. Nah, itu bisa digantikan 0,3 dikali 2 sama dengan 0,6 dan seterusnya. Kemudian setelah itu ke step 5 ini mencari P. P1 sama dengan F dimasukkan. X0 ini yang X ya, X sama dengan 0 dimasukkan ke sini, disubstitusikan menjadi 3 dikali 0 ditambah 1 berarti hasilnya sama dengan 1 dan seterusnya. Ada juga nih seperti ini, X 1 dimasukin 3 dikali 0,3 plus 1 sama 1,9 dan seterusnya. Untuk grafiknya kira-kira seperti ini. Yang diambil kan titik ujung kiri ya, ini titik ujung kiri sampai sini titik ujung kiri. Di sini satu kotak ini P1, kemudian ini sampai P10, P1, P2, P3, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Seperti ini kalau untuk grafik. Sebaliknya juga untuk titik ujung kanan juga sama, hanya saja titiknya mulai dari sini. Kalau untuk penggambaran grafik ya, jadi nyatu gini. Nah, agak maju lebih ke sana ya. Kalau tengah, sebaliknya kita tandain dulu tengahnya gitu. Seperti itu. Nah, untuk step terakhir ini step 6, ya ini jumlah Riemann. Diketahui rumusnya ini delta X dalam kurung kurawal fx1 tambah fx2 dan seterusnya sampai n, sampai titik yang kalian subselangnya mau ya. Tadi kan sebelumnya kita subselangnya n sama dengan 10, berarti sampai dengan 10 kita mau masukkannya. Nah, hasil yang tadi P kita masukkan, delta X-nya kan tadi 0,3. Dimasukkan kurung kurawalnya, di dalamnya itu ada 1 tambah 1,9 tambah 2,8 ditambah 3,7 ditambah 4,6 ditambah 5,5 ditambah 6,4 ditambah 7,3 ditambah 8,2 ditambah 9,1, maka akan dihasilkan 0,3 dikali 50,5. Maka jumlah Riemann dalam soal yang kita ambil ya ini titik ujung kiri, ya ini 15,5. Seperti itu.
Oke, sampai di sini saja pembahasannya. Maaf bila ada salah-salah kata. Semoga membantu dalam pengerjaan soal kalkulus integral tentang jumlah Riemann berikut-berikutnya. Sampai ketemu lagi.